tadi kalau misalnya yang layanan antar dalam kota itu, Yes. nah berarti aplikasi atau bagaimana Pak? Oke. Atau UMKM telepon gimana? atau Yes, Gimana mau semuanya- UMKM mengakses itu? Iya. Betul. Jadi UMKM dan online shop mungkin ya saya tambahin nih online shop juga Online bisa shop nih. ya. Oke. Online shop ya. Jadi kita ada sistemnya nanti. Kurang lebihnya platformnya akan sama dengan yang sekarang sudah berjalan ya, dengan ada mungkin yang teman-teman kenal Gojek gitu kan, Grab gitu kan. Nah, J ini akan ada sistemnya juga seperti itu. Jadi ketika si penjual ini menerima pesanan barang, dia akan bisa memprovide langsung resinya. Petugas kami akan datang untuk ngambil untuk kemudian di delivery ke pembeli. Seperti itu. Pembeli pun bisa tracing. Jadi ini benar-benar satu program yang saya siapkan supaya secara standarnya, secara SOP-nya dan secara kebutuhan customer-nya juga bisa terakomodir dengan baik. Dan tahu kalau misalnya dia itu UMKM yang sudah terdaftar itu gimana? Maksudnya Kalau yang program MPM sih nggak harus UMKM terdaftar sih, oke. semuanya Kita sebenarnya. bisa ya? Yes, banyak juga bisa. Misalkan mau beli nasi goreng 10 bungkus, kita layanin pasti. Wah. Langsung nyebutnya 10 bungkus mentang-mentang ini Kan dibagi-bagi. makanya banyak. Oh, no, no. Aku pikir karena gue kayaknya makanya banyak 10 bungkus Mas Harmi bilangnya. Aku jadi inget ini nih Premium Rush film itu loh. Premium Yes. ya. Tahu kan? Yang Betul. cepat. Nah, JNE ada nggak Mas? Ya. Nah, Ada. yang sepeda itu. Ada. Jadi kita WMS disebutnya. Jadi WMS. WMS baik. Jadi kurir kita ada sebagian yang menggunakan sepeda. Di Jawa khususnya itu sudah berjalan di Ya, kota-kota besar. Di Batam saya lagi ngecek nih rute-rute mana yang bisa gitu kan. Jangan sampai itu kejadiannya malah naik turun bukit gitu kan. Nanti sepedanya nggak kuat malah jadi masalah gitu Mungkin ya. gueser mungkin. Iya kan sekarang lagi ngetren tuh. Iya. Atau orang lagi ngetren bersepeda atau daripada nganggur kan bisa join sama Iya, JNE jadi- untuk nganter Paket. paket. Setuju Bisa banget. diperdayakan itu. Setuju banget. Jadi kalau ada yang dengar mungkin komunitas sepeda bisa nih nanti kontak saya nih ya. Buka ya. Iya. Tapi katanya juga ada JNE kan memang ada menerima kemarin apa yang paket makanan Ya pesona itu. pesona. Betul. Nah, terus ada jemput antar ASI. Yes, betul. Itu salah ASI? satu layanan kita. ASI, Iya, ASI. ASI. Hah? ASI. Kasih air susu ibu itu. Iya. Yes. Jadi kita jemput dari si ibu misalkan ya. Kemudian kita sediakan boxnya yang cooler itu untuk kemudian diantarkan ke rumah misalkan babynya di rumah. Itu kita ada. Nah, di Batam mungkin ini belum dimaksimalkan ya karena belum banyak orang tahu. Nah, makanya ini momen yang bagus. Kalau emang ada yang pingin menggunakan layanan kami yang itu, kami pasti akan support. Sudah siap untuk Nah, kami itu semua lakukan. misalnya ada layanan jemput antar ASI. Yes. Pembelian makanan khas daerah. Betul. Terus ada juga layanan sehari sampai dikirim minggu dan hari libur nasional ya Pak ya. Gimana? Sorry? Layanan sehari sampai. Oh ya, yes. Ya, maksudnya. yes, Yakin yes. esok sampai. Sama kirim uang. Sama kirim uang, betul. Dan kita kerjasama dengan Western Union. Oh. Betul. Makanya ini layanan JNE sebenarnya sudah komplit. Nah, sebenarnya kalau orang mau mengetahui layanan-layanan itu sebenarnya ada di mana sih, Pak? Iya. Bisa follow nih, mungkin follow sosmed kita ya. Di Instagram ada tuh JNE Oh, Batam. tuh JNE ada sosmednya. Ada sosmednya ya. Betul sekali. Nah, itu. Kita selalu update di situ sebenarnya. Nah, kalau yang Selalu layan update. jemput antar ASI itu ada di mana? Misalnya Sama sih di situ juga. Jadi nanti teknisnya mungkin kan di situ juga ada data customer service kita ya. Jadi bisa menghubungi dulu untuk kemudian memberikan keterangan misalkan alamat pengambilannya di mana, alamat kirimnya di mana, nanti akan dikomunikasikan dengan tim kita yang di lapangan. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Mbak, aku mau ngirim susu. Kok susu? ASI. Tinggal telepon aja. Tinggal telepon ya. Nanti di ini ya. Jadi memang JNE ini punya keinginan atau punya visi misi untuk menjadi one stop shopping nih. Jadi kan kalau sekarang kita tahu bayar listrik, beli pulsa, semuanya juga bisa kita layanin. Kirim uang juga tadi bisa kita layanin. Beli pulsa, bayar listrik, bayar air itu Sudah bisa. belum Mas ini? Sudah layanan itu sudah kita buka memang. Tapi kan ya Oke. kita kembalikan nih ke customer kan bisa milih. Bayarnya di mana? Bisa di counter kami juga bisa. Oh. Gitu. Makanya one stop shopping sebenarnya JNE ini juga lama-lama jadinya. Berarti JNE itu sebenarnya tinggal ini ya, akan ada kayak aplikasi atau platformnya sendiri gitu yang udah semuanya di situ. Yes. Kita udah ada My JNE juga yang bisa digunakan. Jadi teman-teman yang mungkin mau tahu banyak tentang JNE juga bisa install My JNE. Di situ sudah cukup komplit juga. Dari situ bisa juga ininya misalnya mau layan Termasuk tadi ASI. Bisa. Order di situ. Bisa. My JNE. Oh. Habis ini install ya. Iya. Tahu kalau urusan JNE ya udah waktu beli di e-commerce udah JNE. Ternyata ada yang lain juga. Ada. Oke, itu bisa Kayak ini mungkin informasi yang belum semua orang tahu dan
di Batam khususnya. Jadi saya berharap sih dengan adanya event ini, saya juga diberikan kesempatan, terima kasih nih untuk Tribun gitu kan, luar biasa. Tribuners saya harap juga bisa dapat informasi yang bermanfaat nih. Harus. Iya. Yes. Supaya diundang lagi saya ya. Iya, banyak yang mungkin teman-teman di Batam nggak tahu lah nggak layanan-layanan JNE ya. Iya. Dan Iya. kita pun mungkin tahu tapi nggak tahu mau kemana gitu. Iya. Caranya seperti apa kan? Iya, tadi kalau Mas Harmi soal pengiriman barang tadi harganya kompetitif, kenapa nggak kita coba lihat dulu nih ada apa dengan JNE soal pengiriman barang khususnya buat teman-teman UMKM tadi loh. Iya. Betul. Iya, Gitu? betul. Nah, kalau ada juga kemarin dengar ada layanan Super Speed. Ya, Super Speed. Apa betul. bedanya sama yang apa? Yes. Yang Ini sampai. Oke. Super Speed ini benar-benar spesial. Jadi Spesial. kita sebutnya hand carry bahkan. Jadi saat misalkan kirim satu dokumen, kalau misalkan Yes itu kan masih dicampur dengan paket yang lain, tapi diprioritaskan untuk nyampe di besok harinya. Kalau Super Speed ini bahkan dipegang langsung oleh satu orang kurir khusus. Jadi dia cuma bawa itu gitu. Yes, betul. Jadi hand carry benar-benar dikawal sampai masuk ke pesawat, turun dari pesawat pun dokumen ini langsung dipegang sama satu kurir khusus untuk diantar ke tempat tujuan. Jadi selama pesawatnya tidak ada kendala, maka bisa dipastikan kemarin itu saya sudah trace juga ada yang di hari yang sama itu sampai, itu bisa. Tentunya dengan memperhatikan tadi ya jadwal penerbangan segala macam. Jadi utus di Batam layanan Super Speed kita masih melayani, tapi memang item-item tertentu. Seperti dokumen. Seperti dokumen tentunya. Karena ya tadi itu kita juga ada regulasi yang harus kita patuhin. Seperti itu. Jadi udah kayak ini ya, kalau di hand carry dipegang sendiri sama orang JNE, jadi kayak transporter gitu. Iya sih. Gitu. Kayak Tahu kan transporter? tahu. Nah, aku selalu nonton film ya kan. Jadi dibawa sendiri tuh, kenceng pakai mobil tuh. Dikawal kayak presiden, Pak. Berarti kalau misalnya keluar ya berarti dibawa pesawat sendiri gitu juga, Pak? Pesawatnya kan ya otomatis kan mengandalkan punya pesawat kita yang ya? sudah ada ya. Makanya tadi saya bilang memang ada jamnya yang mungkin harus dikomunikasikan. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau kirim dengan Super Speed, baiknya memang menghubungi dulu customer service supaya benar-benar bisa di-treat sesuai gitu ya. Jadi mau diambil jam berapa, nyampainya jam berapa itu sudah bisa kita prediksi karena kita langsung berikan informasinya ini akan naik pesawat yang jam berapa, nyampe di kota tujuan, kemudian rutenya berapa kilometer tuh kita sudah punya datanya semua. Oke, Mas, kalau ini kan yang posisinya kita kirim keluar Batam nih. Oke. Yang untuk super speed itu loh. Yes. Kan di Batam kan ada kebijakan regulasi khusus tuh. Nah, untuk super speed sendiri gimana? Nah kan masih ke TPS atau gimana? Mau kan nanti cek lagi bea cukai. Nah, sama sih sebenarnya sama. Jadi prosesnya sih sebenarnya sama, nggak ada yang berubah. Tapi kan karena dibawa khusus, jadi gampangnya petugas saya tuh langsung datang misalkan nih ke TPS nih, nunjukin ini Pak dokumen gitu kan. Ya kalau mau dicek X-ray di X-ray deh, gitu kan. Udah sesuai sih, nggak ada masalah, langsung dibawa ke bandara kayak gitu. Jadi bener-bener special handling istilahnya seperti itu. Tetap ya, maksudnya tetap ngikutin apa? Regulasi. Maksudnya yang untuk khusus Batam tadi ya. Iya. Itu cuma mungkin kalau ini yang biasa karena ini super speed ya mungkin dia Betul. Pak ini duluin gitu ya. Betul, diprotesnya tadi saya bilang dikawal kayak presiden, Pak. Oh. Gitu. Tapi ada servis, ada harga ya emang. Ya, itu kalau yang benar-benar ini banget ya. Kepepet banget ya, harus nyampe hari ini gitu. Yes, itu sih. Tapi masih bisa kita layanin, alhamdulillah. Ya, dulu Banyak Mas, kalau di Batam ini super speed banyak nggak? Lumayan banyak sih karena di sini kan banyak perusahaan ya. Tapi kalau jumlah pastinya memang naik turun ya. Jadi memang kita cenderung ke by request memang. Kalau ketika ada kebutuhan seperti itu, kita pasti langsung layanin. Cuman mungkin karena karena merasa nggak pakai super speed juga kayaknya nyampainya cepet deh gitu ya. Itu sih mungkin yang dirasakan sama customer kita karena kirim dengan Yes pun kan esok harinya sampai. Khusus untuk yang dokumen ya saat ini ya seperti itu. Mas, kalau aku sebagai sebagai pelanggan nih, kadang aku ngambil Yes, gitu. Ada berapa kali menggunakan itu. Ada yang bisa berapa hari nyampe, tapi ada yang bisa lebih lama. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh kendalanya di mana? Oke. Jadi mungkin perlu saya informasikan dulu. Yes ini kan money back guarantee service. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalkan tidak nyampe di hari esoknya sesuai komitmen kami, si customer ini bisa berhak untuk melakukan klaim untuk ongkos kirimnya.
Wah, itu kan gimana sudah- tuh gimana caranya? Nah, jadi ya nanti gampang Nggak tinggal tahu telepon. kita nih. Kita biasanya pasrah aja. Jadi kalau memang layanan Yes ini tidak sampai di keesokan harinya, itu kita sudah ada SOP-nya lagi, kembali lagi ke SOP nih. Jadi customer tinggal menghubungi ke customer service kami, menyampaikan nomor identitas resinya sama identitas personalnya yang ngirim, nanti akan dibantu sama customer service kita. Itu suatu komitmen sebenarnya, money back guarantee. Makanya service Yes ini memang khusus dan jadi keunggulan. Cuman ya sayangnya saat ini kalau kita ngomong di Batam hanya item-item tertentu yang bisa kita perlakukan Yes kayak dokumen tadi, karena kalau yang masih item-item yang sifatnya paket ya tetap harus melalui pengecekan gitu kan. Itu sih. Tapi jarang lah kalau yang Yes terlambat tuh termasuk jarang lah. Yes, alhamdulillah seperti Belakangan itu aku tahu tuh yang bikin lama tuh ternyata itunya apa? Pengecekannya. Bukan. Kadang kan misalnya aku beli di toko tuh, toko pet gitu kan. Itu aku pesan Yes gitu kan. Harusnya 1 hari nyampe kan? Yes. Nah, tapi itu nggak 1 hari. Ternyata Yang apa? lama yang beli Ininya. yang jualnya sellernya. Iya, betul. Oh. Kadang gitu. Iya, Coba iya. kamu perhatiin, aku belakang tahu, aku bisa tracking. Oh, ternyata itu baru dikirim sama sellernya Si tuh. sellernya. Iya. Ini. Iya. Yang lama bukan dari JNE-nya. Betul. Tapi kalau dari luar Batam ke Batam, kita berani jamin nih kiriman kita cepat sekali. Dari luar Batam ke Batam. Yes, kan. Jadi begitu masuk di kota Batam nih, kurir saya tuh udah nongkrongin tuh di kantor. Langsung di delivery. Sabtu Minggu pun kita jalan. Iya. Gitu. Aku pernah ngirim barang aja sampai, karena aku kan pulang malam terus kan, sampai ditelepon karena memastikan harus segera nyampe ke rumah, Ya. ditelepon. Oke. Nyampe terus ya. Sama terus. Siap. Oke. Bapak di mana, ini harus diantar di rumah, nggak ada orang. Nah, kalau Betul. kayak begitu tuh harus ini ya. Nah, di sini kurir saya misalkan ada kendala seperti itu, misalkan oh saya sudah pulang kantor gitu ya, misalkan ke alamat kantor nih. Saya sudah pulang nih dari kantor. Ya sudah, rumahnya di mana? Itu sampai seperti itu kurir kita. Oh. Diantar. Itu Kita kalau yang Ada yang mau yes ngantar ya? ke kantor, iya. Nggak Yes pun kita seperti itu. Oh, oke. Iya. Iya. Tinggal kembali ke customernya nih, mau nggak diantar ke rumah gitu ya. Iya benar. Berarti kalau misalnya diantar di rumah, rumahnya kosong juga berarti Kita ada Jadi- sudah ada SOP juga, jadi menghubungi customer, Telepon. kemudian juga termasuk foto, kalau memang nggak bisa dihubungi kita foto alamat rumahnya untuk membuktikan kalau tim kita sudah benar-benar melakukan pengantaran. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau di saat ini kan kita ngomong saat ini ya, Pak. Kan ini udah lagi pandemi kayak gitu. Udah pandemi. Terus kemana ada kasus PMK juga 199 ya. Nah, dari ekspedisi sendiri kita mau KJNE. ekspedisi ya, kayak JNN gini. Gimana Pak ininya? Pasti efeknya luar biasa. Efeknya sangat luar biasa karena kita kan sebenarnya bagian dari satu kesatuan. Ya kan? Kalau tadi disampaikan di awal betul sekali. Misalkan aja saya ngomong nih, apa sih poin penting dari transaksi jual beli yang memutar roda perekonomian? Ada customer pastinya. Kemudian ada platform jual belinya kalau kita ngomong digital. Kemudian juga ada platform paymentnya. Kalau digital kita tahu ada fintech gitu ya. Terakhir adalah kita nih infrastruktur dan logistiknya. Nah, kalau misalkan sekarang daya beli customer itu daya beli konsumen itu turun dan pihak yang bikin barang juga barangnya tidak ada demand gitu kan, pastinya impactnya kan ke keseluruhan. Betul. Gitu sih. Jadi memang satu hal yang cukup ironi saya bilang pandemi ini, tapi ya ini adalah yang harus kita hadapin, dan mungkin di sini juga nih saatnya kita untuk berpikir inovatif gitu kan, karena masa jangan mau kalah nih sama virus kan gitu. Gitu sih. Tapi kalau efeknya memang luar biasa saya rasa dirasakan oleh semua pihak ya. Iya, tidak hanya JNE aja, UMKM udah pasti. Pasti. Iya. Betul. Terus tadi kan Mas Armi sampaikan inovasi. Inovasi apa yang dilakukan untuk misalnya menyiasati pertama kebijakan soal permasalahan PMK ini, kemudian pandemi kan? Iya kan? Jadi Apa inovasinya apa? kalau kita sih saya bilang contoh nyata aja ya peran aktif kita. Jadi kita pastinya mengedukasi nih, kalau kaitannya sama regulasi kita tidak hanya sebatas mengikuti, tapi juga kita mengedukasi ke customer kita. Regulasi seperti apa sih, gitu kan? Aturannya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian kalau untuk peran aktifnya, contoh kayak kita ngomong pandemi kemarin kita juga support nih untuk pengiriman alat-alat bantuan kesehatan ya kayak masker APD, seperti APD betul ya. APD itu kita ada perlakuan khusus, ongkirnya juga ada khususnya, jadi itu sudah kita lakukan semuanya. Intinya di sini kita berfokus untuk mensupport apa yang bisa kita lakukan bagi masyarakat gitu. Nah, endingnya juga kalau kita ngomong inovasi banyak nih yang kita mau lakukan khususnya di Batam ya.
kaitannya sama UMKM aja saya boleh sampaikan, kita sudah punya planning untuk kita bisa adakan satu workshop gitu kan, merangkul teman-teman UMKM untuk kita sharing, dan biasanya saya undang sih itu praktisi online misalkan untuk bisa sharing ilmu bagaimana packaging, bagaimana pemasarannya kayak gitu. Itu yang sebenarnya saat ini menjadi fokus kita. Oh, menarik. Betul, supaya UMKM khususnya karena UMKM ini menggerakkan roda perekonomian gitu kan. Kenapa sih kok UMKM terus gitu kan? Saya punya datanya 90% lebih lapangan kerja di Indonesia itu adalah dari sisi UMKM. Penyerapannya juga bagus 89%. Ekspornya 15%. Ini saya ngeluntuk data terus nih. Enggak apa-apa. Betul nih, menarik. Iya kan? Dan kenapa sih kok UMKM? Sekarang kalau saya bilang ya mungkin orang taunya perusahaan gede, tapi apakah di Pulau Dabo atau Daik mungkin ada perusahaan sebesar itu? Enggak. Jadi UMKM ini benar-benar memang kalau saya bilang menggerakkan roda perekonomian banget gitu loh. Karena dia menjangkau sampai ke yang benar-benar ke pelosok segala tingkatan ekonomi, dan ini menjadi sangat penting. Disitulah kami berusaha untuk mengambil peran kami gitu kan, sebagai perusahaan bangsa juga. Ayo kita maju bareng-bareng. Kita tidak hanya fokus ke melayani jasa pengiriman, kita juga berfokus untuk memajukan teman-teman UMKM. Betul seperti itu. Nah, menarik tadi kalau Mas Army atau JNE sering bikin mensosialisasikan, mengundang praktisi untuk branding atau packaging, boleh lewat podcast lagi nih. Jadi ajak praktisnya ke sini, ya kan bisa dilihat seluruh Kepri, dan nggak usah install Zoom, suruh lihat Facebook aja. Iya, benar. Boleh tuh, menarik. Ya kan? Benar. Jadi teman-teman Anamba sana, Karimun, satu Kepri yang lihat. Iya, suruh lihat aja di Facebook. Kalau webinar pelatihan online kan digital pakai Zoom kan. Iya. Ini lewat Facebook. Kan kalau Facebook kan rata-rata punya. Iya, benar. Nggak usah install Zoom lagi. Rata-rata semua sudah pakai Facebook. Betul. Tujuannya kan satu ya, supaya ngelihat jadi bisa improvisasi juga gitu. Betul. Itu sih. Seharusnya kan memang kalau di saat pandemi gini memang harusnya ya ekspedisi logistik itu yang untungnya gencar kan seharusnya ya. Kalau mungkin karena di Batam nih konteksnya beda. Yes. Kita sih kalau saya punya data juga untuk di JNE secara nasional memang kita pengiriman meningkat. Gitu kan, karena mungkin juga di era pandemi ini orang makin masif ya beli belanja online segala sesuatunya. Beras, gula aja dikirim loh pakai JNE. Beli telur jangan-jangan dikirim juga pakai JNE nih, ngeri saya nih gitu. Tapi nggak masalah gitu kan. Cuman mungkin untuk Batam ya kita ada kondisi khusus ya dengan regulasi. Tapi ya itu tadi, saya harap teman-teman di Batam juga nggak patah semangat, karena apapun ya kita pasti ada jalan gitu kan. Itu sih. Betul. Kalau JNM bantu soal packaging, ekspedisi Tribun juga bisa bantu, ya branding. Betul. Teman-teman UMKM bagaimana berpromosi yang efektif menggunakan sosial media. Bisa juga nih. Bisa. Wah, betul tuh. Kita juga karena bisa. Ini kan sebenarnya membutuhkan kolaborasi ya semua pihak gitu kan. Untuk bareng-bareng kita mengangkat perekonomian bangsa ini kan gitu. Ini saya ngomongnya udah bangsa nih jadi. Tapi itu di ininya setelah COVID atau memang? Ya. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit, sebenarnya itu sudah dijadwalkan di tahun ini kalau untuk JNE Batam. Kalau di luar Jawa, di luar Batam udah. Kalau di luar Batam, di Jawa misalkan itu sudah berjalan bahkan gitu kan. Nah di Batam udah masuk agenda kerja kita sebenarnya, namun ya kembali lagi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kami juga melihat dulu nih situasinya. Tapi insya Allah di tahun depan saya pastikan akan berjalan itu. Tahun depan. Iya. Makanya ini kita berharap dengan pihak-pihak terkait bisa berkolaborasi juga gitu kan. Hubungi kami, kontak kami, ayo kita koordinasi, ayo kita bareng-bareng nih gitu. Demi kemajuan Batam juga. Iya. Mas Army, kalau selama pandemi ini kan anggap aja 3 bulan terakhir ya. Iya. Bagaimana pergerakan teman-teman UMKM di Batam ini? Maksudnya bisa dilihat dari transaksinya ya. 3 bulan terakhir ini gimana sih, menggeliat atau naik turun atau gimana nih? Ya. Jadi saya lebih punya datanya mungkin yang kiriman keluar ya. Kalau kiriman keluar contohnya ada, ini saya boleh sebut merek nggak sih? Jangan lah ya. Produknya aja, komoditinya peye. Peye itu dikirim dari Batam tuh meningkat. Peye ya. Peye. Terus ada lagi ikan. Ikan cupang, karena orang mungkin lagi suka beternak ikan kali ya. Biara ikan. Ikan cupang. Ikan cupang. Hidup. Itu dikirim lewat kita.
aman, nyampe ke tujuan juga. Itu juga meningkat saat ini. Makanya kalau JNE saya boleh ngomong, kita bisa melayani semua kiriman kecuali narkoba tadi ya. Jadi semua kiriman asalkan memang sesuai regulasi, packagingnya pun kita pastikan safety, itu bisa kita kirimkan. Seperti itu. Makanya ini tapi secara tren growth, maksudnya naik. Kalau dari sisi UMKM naik. Enggak, kalau secara quantity Naik. Quantity naik ya? Naik juga. Oh, Di ya Batam, maksudnya Pak? Di Batam. ya. Betul. Maksudnya artinya kan ini bisa jadi indikator sebenarnya kan geliat UMKM ini bisa jadi indikator geliat ekonomi. Betul. Ya, dan ini bisa jadi optimisme bersama. Yuk, ini menggeliat loh. Iya, Jangan sampai kita sendiri nggak menggeliat nih, nggak bergerak. Yes. Itu buat teman-teman UMKM di luar sana yang mungkin sekarang lagi nonton, ya ini saatnya ayo terus ini Betul. Berinovasi. berinovasi, Betul, dan beradaptasi. manfaatin ekspedisi misalkan kalau mau ini jualan keluar dari Batam maksimalin. Yes. Daftar ke Disperidak tadi itu Nah, supaya untuk ini ya, betul. relaksasi Dapat pajak relaksasi ya. Siap seperti itu. ya. Ya katanya juga di JNE ada program pelayanan fulfillment. Oh Nah, iya, ya. betul Itu sekali. apa tuh Pak? Jadi kita Untuk UMKM ya? untuk UMKM khususnya. Jadi kita memprovide kayak warehouse ya. Contoh kayak tadi yang saya ambil contoh dari Tarempa tuh. Dia punya produksi ikan asin yang dikeringkan itu. Cuman mungkin proses pengirimannya atau mungkin nyimpen stoknya tuh mungkin dia kesulitan. Nah, ini kami menyediakan nih fasilitas itu. Jadi kita sediakan tempat untuk dia bisa naruh stoknya. Once misalkan ada pemesanan, dia nggak perlu repot-repot. Bahkan kita sampai packingnya pun kita bisa support nih. Jadi dia tinggal infokan ke kita aja. Hari ini misalkan ada pesanan 100 barang gitu ya. Nah, kita yang packing, kita langsung share nomor resinya, barang langsung kita proses berangkat. Sesimpel itu. Jadi dia juga nggak perlu nyewa gudang, nggak perlu ini gitu ya. Seperti itu. Efektif juga kan, efisien. Betul, hemat kos juga mungkin untuk teman-teman UMKM seperti itu. Sebenarnya sudah banyak dibantu sebenarnya dari JNE ya. Dari sampai pergudangan, warehouse juga segala macam sudah Betul. Makanya layanan-layanan ini ya tadi saya bilang one stop shopping sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menginformasikan ini ke teman-teman di Batam dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Tunit payek aja dikirim dari Batam. Ikan cupang. Ikan cupang loh. Iya. Payek setipis apa sih gitu kan ya? Iya. Tapi bisa dikirim lewat kita loh. Ngeri loh. Bisa ya, padahal bisa bikin sendiri juga ya. Yes. Kalau misalnya dari JNE memang sudah ada program, maksudnya untuk UMKM ini go internasional atau go internasional lah misalnya. Betul. Apakah sudah ada langkah mau ke situ Pak maksudnya JNE? Oke, jadi saya sudah coba mereview juga nih. Demand-nya ada sebenarnya. Demand-nya ada. Apalagi kalau kita nih kan punya keuntungan geografis ya. Kita apalagi tahu di Batam ya. Nah, di Batam nih, Singapura sama Malaysia gitu kan. Kita tahu persis tuh orang-orang teman-teman dari Singapura Malaysia aja kalau ke sini belanjanya Iya. makanan gitu kan. Nah, kenapa nggak kita permudah gitu kan? Kita kirimkan ke sana. Jadi potensi ke situ ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya, seperti apa memasarkannya, ini yang nanti kita harus duduk bareng nih. Ya kan? Tapi Karena JNE udah bisa, Mas. kita melayani kiriman internasional. Emang Sudah melayani. Melayani ya? Melayani. Misalnya melayani kenalan saya di Kuala Lumpur itu udah bisa ya? Bisa. Johor gitu. Bisa. Ngirim Indomie aja bisa kok kita. Indomie yang paling banyak dikirim soalnya. Oke. Iya, Indomie mungkin di luar negeri sana mahal ngirim kali saudara ya. kan ada saudara yang kerja di Betul. sana kan dari TKI. Kangen kali ya. Kangen Indomie kan itu. Iya. Jadi sudah bisa kita layanin. Untuk Nah, ini pengiriman bener. itu. Sudah bisa ya. Karena persepsi orang ngirim logistik atau ekspedisi yang ngirim internasional kan hanya merek-merek itu toh. Iya. Ternyata JNE bisa. Ternyata JNE bisa. Bisa. Makanya silakan ayo kontak ke sales kita. Kita pasti siap support. Gitu. Betul. Jadi bisa langsung sama atau tadi ke My JNE ya. My JNE juga bisa. My JNE lah Iya. tuh. Sambil disiapin ya kalau ada pertanyaan di itu Facebook ya. Apakah sudah? Sambil ini disiapin ya. Kita itu dulu atau ini? Kita lanjutkan. Aja dulu. Boleh. Lanjut Ya. dulu ya. Saya ngikut aja nih, ikut hostnya. Ini kalau sampai saat ini memang sudah berapa UMKM sih, Mas yang? Oke, kemarin sih yang punya datanya tim sales saya ya persisnya. Tapi yang pasti kemarin sudah cukup banyak UMKM yang kolaborasi dengan kita.
Yang tadinya belum tahu kalau ada layanan pick up, sekarang udah bisa kita pick up. Contoh kayak kayak tadi itu. Kemudian tadinya mungkin juga kirim makanan itu karena packagingnya belum safety, ya itu kan setipis apa gitu kan. Nah, sekarang sudah bisa kita akomodir sehingga nyampe di tempat itu juga safety. Nah, tentunya kan makanya ini yang perlu banget nih ketika ada teman-teman UMKM apapun komoditinya, ayo komunikasikan dengan JNE, kita akan bantu, kita akan fasilitasi, kita akan edukasi juga, dan kita akan sharing juga ilmu kita nih, baik di packagingnya atau bagaimana gitu kan, supaya mereka benar-benar bisa maksimal memanfaatkan layanan penjualannya gitu. Betul, Mas. Soal servis layanan ya, tadi Mas Army minta teman-teman UMKM ke customer service datang ke JNE diskusi. Apakah ada apa ya? Standar harga, misalnya ada nggak? Misalnya aku UMKM, Mas, aku tiap hari ngirim barang ke sini segini. Special rate lah ibaratnya ya. Betul, aku mau nego nih. Pasti ada lah, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi kita juga ada diskon tuh tetap ada. Kemudian kita juga ada namanya JLC. Nah, JNE Loyalty Card itu kan, itu bisa jadi teman-teman UMKM kalau misalkan memang kirimannya banyak, saya sarankan ikut JLC. Karena di situ ada poin. JLC itu jadi kayak kartu member kita. Di situ ada poin. Hadiahnya itu nggak main-main. Ada yang sampai diberangkatin ke luar negeri. Biasanya kalau Piala Dunia nonton final Piala Dunia kayak gitu-gitu. Ada juga hadiah mobilnya. Nah, kebetulan Batam nih membanggakan nih yang tahun lalu nih. Jadi sudah ada pemenangnya. Mobil gitu kan. 2 unit mobil larinya ke Batam se-Indonesia. Gitu. Jadi memang banyak banget keuntungan yang bisa diperoleh untuk teman-teman yang mau kirim lewat JNE. Saya yakin banyak teman-teman pelaku UMKM baru, dan yang banyak yang mungkin yang baru muncul terus dia ingin mengembangkan bisnisnya, harus ngirim keluar ya. Ada bisa nego ya, maksudnya bisa ada kerjasama khusus untuk bisa dapat layanan harganya yang apa sih yang nggak buat UMKM kan gitu. Mengirimkan cupang sehari 100 ekor rutin. Sebenarnya fleksibel juga mengikuti sebenarnya. Pasti. Kita pokoknya melayani apa yang mereka butuhkan, apa yang customer butuhkan, kita akan coba selalu support. Kayak ikan cupang itu kan sebenarnya nggak simpel juga. Nggak bisa langsung kirim, harus ada surat karantinanya, dokumen pendukung segala macam. Itu semua kita bisa bantu. Bisa bantu. Yang ngurusin semuanya JNE. Bisa. Pokoknya duduk santai aja. Pokoknya jualan aja pokoknya kan gitu kan. Ngirim kadal ini. Atau tokek. Ngejek itu bisa buat obat itu nih. Iya, mahal katanya sih. Ada yang nanya nih. Adisti Chandra, kalau orang yang dikirim paket ternyata tidak lagi di rumah atau rumahnya lagi kosong, tidak ada yang menerima, apa barang ditaruh di depan rumah aja? Atau bisa diambil si penerima kiriman ke kantor JNE? Oh, tadi udah sempat disinggung nih kasusku tadi. Rumahnya kosong. Nggak apa-apa. Thank you pertanyaannya. Jadi Adisti ya nih ya. Kalau orang kirim paket ternyata lagi di rumah, kita yang tadi saya sampaikan ada SOP-nya. Dan kita kan sekarang semua kurir kita tuh sudah canggih ya, sudah ada fasilitas di HP-nya masing-masing. Jadi ketika nyampe di rumah kemudian rumahnya kosong, yang dilakukan pertama pasti menghubungi si customernya. Kalau bisa nyambung, tinggal dikomunikasikan ya kan, apakah ini mau dititipkan. Banyak sih ada yang bisa ditaruh di depan rumah kalau memang aman, atau dititipkan ke tetangga itu juga bisa. Tapi bisa juga misalkan dikirim besok aja Pak, itu juga bisa. Atau diambil ke kantor juga bisa juga. Oh, sebenarnya gitu. Tapi itu tergantung dari dikomunikasikan tadi. Yes, betul. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nggak bisa dihubungi, kurir kami pasti membawa ke kantor kalau memang dinilai tidak safety gitu. Untuk misalkan ditaruh di depan rumah juga nggak safety, pasti kita bawa balik ke kantor. Gitu. Iya, tetap dipikirkan keamanan bawa barang tetap harus nyampe rumah, tapi nggak nyampe ke orangnya ya sama saja. Makanya kalau kadang aku sering kan ditelepon itu, ini nomor siapa yang nggak angkat itu, padahal ternyata aku habis pesen barang. Tapi ya saya hargai luar biasa, berarti profesional ini. Kurirnya profesional. Mungkin nggak diangkat tapi sampai di WhatsApp mungkin. Ya akhirnya di WhatsApp lagi. ternyata JNE. Betul. Iya. Kalau orang yang ngirim barang itu nggak mau bilang isi paket yang dia kirim, bisa nggak sih Pak? Ya nggak bisa. Oke, ini ya yang bisa tadi. aja, iya. Bohong-bohong itu. Manusiawi, wajar. Iya, Di customer nanya kayak itu biasa. Iya. Jadi ini kalau ngirim dari Batam terutama ya, tentu ini menjadi kendala.
Karena tadi itu kita punya kewajiban untuk mendeklar isi barangnya ini apa, gitu ya. Dan di situ kita bisa memastikan gitu kan proses pemberangkatannya akan lancar ketika isinya memang sesuai. Jadi kalau saran saya harus tetap di-declare isi kirimannya apa, jenisnya apa, itu harus tetap di-declare. Gitu. Kalau misalnya tadi ada yang ketahuan gitu, misalnya Ketahuan gimana? Ya mungkin dia ngisinya bilang tadi apa buku, ternyata isinya itu Pak. Tidak sesuai berarti ya? Iya, tidak sesuai. Ini juga dalam kesempatan ini mungkin saya izin edukasi sedikit. Nah, tentunya menjadi kerugian untuk si pengirim ataupun si penerima. Karena apa? Kalau isinya tidak sesuai dengan yang disampaikan ketika transaksi, 99% barang itu pasti akan terkendala di pemberangkatannya. Entah nanti harus dihubungi dulu si customernya untuk ditanyain ini isinya apa gitu kan. Kok isinya beda, salah tuliskah atau bagaimana. Tapi kan itu kan jadi menghambat ya gitu. Betul, menghambat ya. Saya benar-benar mengencourage teman-teman customer yang mau kirim, pastikan isinya itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Jaminannya barang lancar berangkat sampai ke tempat tujuan. Seperti itu. Jangan berani-beraninya ya. Jangan berani-beraninya. Nanti dibilang bukan pecah belah, taunya gelas. Nyampainya udah malah pecah, nanti salah-salahin JNE. Nah, apalagi kalau seperti itu. Jadi kan kita juga SOP kita juga ada nih. Penanganan kiriman yang high risk, pecah belah khususnya itu kan kita bedakan. Nah, kita campur. Bayangkan kalau misalkan kiriman gelas pecah belah ya, kita campur sama apa nih, kiriman palu misalkan, ya hancur lah pasti gitu kan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir selama menyampaikan di transaksi awal ini kiriman saya pecah belah nih, itu pasti akan kita bedakan penanganannya, special handlingnya sudah kita ada. Iya. Okay. Banyak nih yang nanya nih kayaknya. Ada Samsir Syarif. Biaya pengiriman dari Batam keluar kota kok gede selain dokumen dan ke UKM UMKM kali ya. Apalagi yang online ini sangat memberatkan. Iya. Keluar kota kok gede selain dokumen dan ke UMKM apalagi yang online ini sangat memberatkan. Oke. Jadi mungkin lebih ke biaya ongkos kirim. Iya, kalau biaya ongkos kirimnya kalau di Batam ini hitungannya lebih besar. Terus ini kan memberatkan buat teman-teman yang jualan online, kira-kira gitu kan ya. Sama UMKM juga itu tadi itu. Saya sih memberikan informasinya begini saja. Jadi ini kan ada fitur-fitur yang sebenarnya belum banyak orang tahu. Apa itu? Kalau UMKM ada relaksasi pajak. Terus kemudian kalau memang kirimannya dia rutin gitu ya, dia sering kirim barang keluar kota, komunikasikan sama sales kita, dia juga bisa dapat special price. Nah, ini yang dimanfaatkan. Karena mungkin ada special price. Karena mungkin kalau misalkan tarif regulernya mahal nih gitu kan. Kita juga sebenarnya layanan kan juga ada macam-macam tuh. Ada yes, ada reguler, ada oke gitu kan. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya sama teman-teman dari pengirim. Nah, tinggal tanya informasinya bisa langsung ke kontak ke tim sales kami. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang mintanya murah banget, ya ini naiknya pesawat ya Pak. Gitu. Ya kalau nggak paham pengen ini fitur-fitur yang lengkap, ada fasilitas yang lain, bisa langsung nanya aja ke customer service. Betul. Mungkin ini aku juga mau nanya sih. Iya. Mumpung jadi yang di website, harga yang di website dengan harga kita di agen ekspedisinya Pak di JNE itu bisa beda. Kenapa ya? Karena tadi itu ada fitur diskon memang. Ada fitur diskon. Nah, itu bisa dimanfaatkan memang oleh teman-teman pengirim ya. Cuman kan diskon ini kan juga term and conditionnya juga ada gitu kan. Mungkin harus jadi member JLC tadi contohnya gitu kan, sehingga dia selain dapat poin juga dapat diskon kayak gitu. Lebih ke situ sih. Oke, yang ada diskon yang di mana Pak? Yang di website ya? Suka gitu. Kalau yang diskon sebenarnya kalau semua website itu kan lebih ke apa nih, marketplace berarti ya? Iya. Marketplace kan kita juga ada kerjasama ya, kayak semacam yang tadi tuh ketika hari ulang tahun JNE kita free ongkir kayak gitu. Nah, jadi program-program seperti itu ada. Nah, tapi teman-teman juga bisa memanfaatkan yang di titik-titik penjualan. Gitu. Asalkan yang tadi itu kiriman jangan sama satu doang gitu, ya kan? Ulang tahunnya JNE kamu, Mas. Aku mau ngirim barang ke Jogja. Nanti saya kabarin ya. Aku mau ngirim barang ke Jogja. Banyak kita kirim. Iya, ngumbok ku ning ngono titip ini. Mumpung gratis ya.